Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jainal Mutakim, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik, sekarang saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Devi. Pak Devi, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Devi, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik dengan Pak Devi, yang mana Pak Devi menjadi objek pengamatan saya. Betul Pak. Baik Pak Devi, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk persiapan kegiatan supervisi nanti Pak Devi. Pak Devi, saya ada beberapa pertanyaan, nanti silakan Pak Devi dijawab saja ya untuk persiapan kegiatan supervisi akademiknya. Siap Pak. Siap. Baik, Pak Devi sudah siap? Siap Pak. Siap. Nah, Pak Devi, untuk kegiatan supervisi nanti, kira-kira Pak Devi akan melaksanakan materi tentang apa? Bolehkah Pak Devi menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakannya nanti? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk supervisi kali ini saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 Pak. Ya. Dan materinya yaitu tentang pantun, dengan tujuan pembelajarannya ada dua Pak. Yang pertama, siswa dapat menganalisis ciri-ciri pantun. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menuliskan pantun dengan minat dan bakatnya masing-masing setiap kelompok. Itu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ketika supervisi nanti, dan jadwalnya insya Allah besok Pak. Baik, terima kasih Pak Devi. Tujuan pembelajarannya tadi sudah ada, jadi materi pokoknya tentang pantun. Ya. Betul Pak. Baik, Pak Devi, area pengembangan yang hendak dicapai nih oleh Pak Devi pada saat proses pembelajaran nanti apa? Baik, untuk area pengembangan insya Allah saya fokus pada dua hal Pak, yaitu yang pertama tentang digital, menggunakan handphone milik siswa itu sendiri yang ada. Kalau misalnya yang tidak ada, difasilitasi milik sekolah ada tablet, bisa dimanfaatkan. Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu tentang model pembelajaran yang mungkin menurut saya adalah berpusat pada murid ya saya, yaitu tentang pembelajaran berkelompok gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Devi. Jadi untuk area pengembangannya tadi ada dua. Yang pertama tentang digitalisasi dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu tentang model pembelajarannya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Devi. Ada pertanyaan terakhir nih. Strategi yang dipersiapkan oleh Pak Devi ini seperti apa agar nanti proses pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan? Baik. Untuk strateginya yang pertama tentu saja menyiapkan perangkat pembelajaran Pak, seperti biasa itu. Kemudian saya juga sudah survei ke kelas itu tentang kepemilikan handphonenya, apakah siap atau tidaknya saya sudah tanyakan ke siswa, dan alhamdulillah siswa sudah siap membawa handphone untuk pelajaran bahasa Indonesia di kajian saya gitu ya. Itu kemudian juga mempelajari model pembelajaran yang memang dirasa cocok dengan materi yang akan disampaikan tersebut. Mungkin itu yang disiapkan Pak. Kemudian untuk prosesnya nanti ya mungkin situasional, untuk aplikasi-aplikasinya nanti di prosesnya mungkin akan terlihat. Baik, terima kasih Pak Devi. Jadi ada beberapa strategi yang sudah dipersiapkan luar biasa Pak Devi. Yaitu yang pertama menyiapkan modul pembelajarannya, yang kedua sarana dan peralatannya, mungkin kemudian yang terakhir Pak Devi mempelajari model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, betul Pak. Baik, Pak Devi, hanya itu saja pertanyaan yang saya butuhkan jawabannya dari Pak Devi terkait kegiatan praobservasi ini. Saya berharap semoga kegiatan kita besok ya Bapak mengajar, kemudian saya menjadi observer,
berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Mudah-mudahan. ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ya, kepada sama-sama, Pak Depi. Pak. Semoga kegiatan kita besok berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Ya, Depi siap. untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas 7 hari ini ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Bagaimana orang tua kalian sehat? Oke. Sebelum berlanjut ke pembelajaran berikutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memimpin berdoa di kelas ini? Oke, silakan Luki untuk memimpin berdoa ya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa di dalam hati masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Luki yang sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan diawali dengan doa. Pembelajaran untuk hari ini mendapatkan kelancaran dan mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Silakan lihat ke sisi kiri kanan kalian apakah ada siswa atau teman kalian yang tidak hadir. Disilahkan. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata kelas 7A ini luar biasa ya. Semuanya rajin-rajin. Oke. Selanjutnya, apakah kalian mempunyai cita-cita? Ya. Oke. Kalau kalian punya cita-cita, silahkan kalian capai cita-cita itu semaksimal mungkin dimulai dari hari ini. Ya, silakan tekankan cita-citanya harus tercapai. Dengan cara apa? Kalian belajar dengan baik. Ya, siap? Siap. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Oke, sekarang gilirannya yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Sesuai dengan yang sudah kita agendakan. Sekarang judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan siapa yang mau memimpin nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa? Silakan Aliza untuk ke depan dan kita akan menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian boleh berdiri. Ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bahasa kita. Kembali ya. Selanjutnya Bapak mempunyai pertanyaan ya untuk kalian. Pertanyaannya adalah, pernahkah mendengar kata pantun? Kira-kira di mana tuh mendengar kata pantun? Dari mana? Dari siapa? Atau pernah baca? Baca pantun. Oke, luar biasa ya. Karena pantun itu sebenarnya di bahasa Sunda juga ada, di bahasa Indonesia ada ya. Pasti kalian sudah mengenal pantun. Tetapi untuk hari ini kita akan lebih mengenal pantun itu seperti apa ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kali ini ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, silakan dibaca dan dipahami. Yang pertama, ini adalah peserta didik dapat memahami ciri-ciri pantun. Peserta didik itu siapa? Kalian dapat memahami ciri-ciri pantun. Selanjutnya, nomor 2, peserta didik dapat membuat pantun.
dengan bentuk sesuai minat dan bakatnya. Kalian nanti diberikan kebebasan ya untuk membuat pantun. Mau bentuknya itu di aplikasi apa, kalian yang suka edit ya, karena sekarang zaman milenial, jadi kalian anak-anak milenial pasti lebih suka membuatnya dalam bentuk video, silakan ya. Itu tujuan pembelajarannya ada 2 untuk hari ini, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Untuk pantun ini kalian kan tadi sudah mengenal ya beberapa, mungkin dari membaca ataupun mendengar kata-kata tentang pantun itu ya, seperti ada di Upin juga ada ya, apa namanya, Janjit. Janjit itu berpantun, tapi pantun Janjit itu sebenarnya tidak lengkap ya. Nanti akan lebih kita lengkapi lagi ciri-cirinya seperti apa, apakah sesuai atau tidak pantun Janjit itu ya. Pantun Janjit itu apa, sesuai atau tidak dengan ciri-cirinya. Oke. Kemarin kita sudah mengenal sedikit tentang puisi ya. Jadi puisi itu dibagi 2. Yang pertama itu puisinya, ada puisi baru. Kalian kan suka curhat ya di bukunya masing-masing atau di catatannya masing-masing, di handphonenya masing-masing, itu termasuknya puisi baru. Nah, pantun ini termasuknya adalah puisi lama yang mempunyai ciri-ciri khusus atau ketentuan-ketentuan khusus. Tidak seperti puisi baru yang bebas saja, kalian mau seperti apa ujungnya gitu ya, huruf ujungnya mau seperti apa. Tapi untuk pantun ini ada ciri-ciri khusus. Nanti kita lebih dijelaskan lagi ya, lebih dipelajari lagi tentang ciri-ciri khusus itu. Baik, hari ini kalian akan belajar berkelompok dan alhamdulillah kalian sudah duduk berkelompoknya masing-masing. Terima kasih. Sesuai dengan kesepakatan kita ya, ini kelompoknya bukan ditunjuk oleh Bapak, tapi kalian atau kita sepakati kelompoknya seperti ini. Luar biasa, kalian sudah duduk berkelompok. Setelah duduk berkelompok, kalian akan membuat produk pantun ya, kerja kelompok membuat produk pantun dan nanti akan dipresentasikan atau dibacakan hasilnya di depan, baik itu dari segi rekaman ataupun video ataupun apa saja yang kalian bisa nanti dibacakan di depan ya, sekemampuan kalian. Setelah itu kalian nanti akan menyimpulkan pembelajaran. Setelah itu ada tes individu ya. Setelah tes individu kita akan berdoa dan selesai ya untuk pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Materinya tentang pantun. Baik, selanjutnya silakan kalian fokuskan ya matanya ke depan. Bapak akan menyampaikan materi tentang pantun ini dan kalian silahkan simak dengan baik. Jika nanti kalian belum paham, boleh menanyakan ke Bapak ya. Kita tanya jawab di sini boleh ya. Di sesi ini boleh tanya jawab, tapi Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait tadi yang sudah kita singgung sedikit tentang pantun, ciri-cirinya itu seperti apa, dan kita akan bahas sedetail mungkin supaya tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai ya. Siap ya? Siap. Baik, kalau siap kita akan lanjut pada pengertian pantun terlebih dahulu. Siapa yang akan membacakan nih pengertian pantun? Tunjuk tangannya. Oke, ada Reni, ada Putri ya. Siapa dulu? Putri dulu, silakan nanti Reni ya, sesi berikutnya. Silakan bacakan Ren, terlihat dari belakang tulisannya. Lihat, silakan bacakan. Pengertian pantun. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap bait terdiri atas 4 baris dengan sajak A, B, A, B. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk luar biasa ya. Suaranya lantang walaupun dari belakang kedengaran semua, luar biasa. Oke, dari yang sudah dibacakan oleh Putri bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Oke. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Nah, ini adalah salah satu ciri-cirinya. Terdiri atas 4 baris. Kalau puisi Janjit berapa baris? 2 baris. Berarti puisi Janjit belum memenuhi syarat ya untuk ciri-ciri puisi ini. Kemudian bersajak AB-AB. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Baik, selanjutnya.
Siapa? Selanjutnya silakan Reni yang tadi sudah unjuk tangan untuk membacakan di depan ini ya tulisan. Sejak dulu pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan teguran dengan cara yang menghibur sekaligus mendidik. Karya sastra satu ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki ciri khas sendiri dalam mendidik dan menyampaikan pesan yang bermanfaat. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Reni. Betul apa yang dikatakan oleh Reni, sesuai dengan teks yang di sini. Pantun itu sering digunakan dalam pidato, misalnya kepala desa misalnya berpidato suka menyampaikan dalam pantun karena itu lebih rasanya itu lebih bisa humoris ya, bisa juga itu lebih lebih enak menyampaikannya dalam bentuk pantun ya, supaya lebih berasa. Berarti pantun itu sudah sejak lama ada ya, seperti itu. Nah, kita akan lebih memahaminya. Baik, selanjutnya, nah kita lanjut ke ciri-ciri pantun ya. Jika dibandingkan dengan sastra lainnya, bisa dikatakan pantun cukup unik. Nah, kenapa unik ya? Dan berbeda. Maka dari itu, pantun memiliki ciri tertentu yang membedakannya. Ciri-ciri pantun tersebut diantaranya, nah ini ada 4 ciri-ciri pantun yang harus kalian kuasai atau pahami pada pertemuan kali ini ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nomor 1, siapa yang akan membacakan ya? Silakan. Nomor 1 akan dibacakan oleh siapa? Supaya lebih mantap nih. Ada 2 orang yang unjuk tangan, ada Lucky dan juga Adija. Siapa dulu? Lucky dulu. Silakan Lucky dulu, nomor 1. Ya, baik Pak. Sekali satu baik terdiri dari 4 baris. Oke, di sini kita pahami dan tepuk tangan dulu untuk Lucky ya. Sudah memberanikan diri untuk berbicara, luar biasa ya. Terima kasih. Nah, di sini ada yang namanya baris, ada juga bait. Oke, nanti dicontoh akan lebih dipelajari mana itu baris, mana itu bait, nanti dicontoh ya. Oke, nomor 2, silakan Aziza. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baik, kita sedikit bahas tentang suku kata. Takutnya kalian sudah lupa. Mungkin di SD juga kalian sudah memahami tentang suku kata. Ya, seperti itu. Saya cek dulu kemampuan kalian. Misalnya Bapak punya kata lapangan. Kira-kira itu ada berapa suku kata? Lapangan. 3 suku kata. Jawabannya adalah benar. Bukan untuk kalian. 3 suku kata. Lapangan. Baik, saya cek lagi 1 kata lagi. Bapak mempunyai 1 kata tembok. Ada berapa suku kata? 2 suku kata. Tem dan bok. Berarti kalian sudah paham? Oke, berarti nomor 2 mudah ya. Oke, selanjutnya nomor 3 akan dibacakan oleh siapa? Oke, silakan Rina dibacakan nomor 3. Bunyi akhir baris ABAB. Bunyi akhir baris ABAB. Nah, nanti akan lebih diperjelas dicontoh ya. Bagaimana sih ABAB itu? Apakah huruf terakhirnya harus A, huruf terakhirnya harus B? Nanti akan lebih jelas. Oke, nomor 4. Tepuk tangan dulu untuk Rina. Siapa? Ya, silakan nomor 4. Silakan Adelia. Baris 1 dan 2 adalah sampiran dan baris 3 dan 4 adalah isi. Oke, baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 adalah isi. Tepuk tangan untuk Adelia. Boleh ditanyakan jika memang belum paham tentang ciri-ciri pantun ataupun bentuknya, misalnya ada baris atau apa, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya tentang pantun ini? Boleh, silakan. Tidak ada pertanyaan? Berarti sudah paham? Boleh tepuk tangan untuk kalian semua luar biasa. Karena kalian semua sudah paham, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu kalian akan berkelompok ya, dan akan mengerjakan LKPD. Bapak akan membagikan LK di sini yang harus diisi ya.
Silakan dipelajari LK-nya. Nah, di LK ini sambil kalian memahami, Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Di sini ada nama, kalian tuliskan nama kelompok kalian. Misalnya namanya Rina, misalnya, kemudian ada Cynthia, kemudian ada Despita ya, dan juga ada Lia, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian untuk kelas, silakan isi kelas kita di sini, kelas kalian. Kelompoknya boleh ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 untuk kelompok. Silakan boleh langsung bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa, karena ini ada penilaian kelompok, kalian silakan kompak mengerjakannya per kelompoknya masing-masing. Saya akan menilai berkeliling nanti ya. Silakan. Boleh untuk tugas ya, caranya silakan. Pengerjaannya boleh kalian mendekati sini dan silakan. Nah, di sini masih koma, dulu koma dan ayat. Waktunya sudah habis ya, silakan dikirim saja hasilnya ya. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi atau kalian akan melaksanakan presentasi di depan kelas, menyampaikan hasil diskusinya dari mulai kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang sudah dikirim kepada Pak Devi. Pantun pertama akan dibacakan oleh Devi. Beli celana, beli permata, beli menari, pakai kaca, apa gunanya bercerita, beli baju. Baik, pantun kedua akan dibacakan oleh Pak. Tadi ya, ini ya. Oke, dibentuknya silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan jika memang ada yang mau menanggapi hasil dari kelompok 1 ya, berupa pantun yang sudah dibacakan barusan. Ada yang mau menanggapi ataupun bertanya tentang pantun ini? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan perwakilannya atau semuanya ke depan untuk menampilkan hasil dari membuat pantun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
pertama akan dibacakan oleh Putri. Jalan-jalan ke Malaysia, jalan ke Malaysia, bisa kamu ingin jalan Malaysia. Pantun kedua akan dibacakan oleh Halima. Baik, ada yang menunjukkan? Silakan ada yang mau menanggapi ataupun bertanya tentang pantun ini, ataupun ada yang kurang tepat misalnya boleh. Kalau misalnya ada yang kurang tepat boleh untuk disampaikan, ataupun kalau sudah tepat silakan. Kalau misalnya mau mengapresiasi ataupun apa, silakan boleh. Oke, silakan Luki silakan. Boleh berdiri Luki supaya kelihatan sama kelompok 2. Silakan, boleh. Saya ingin mengapresiasi bahwa Ya. dari pertanyaan yang bagus. Oke. Dan penyampaiannya juga lumayan bagus. Ya. Yang boleh tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Kata kelompok 5 sudah bagus ya untuk penampilannya dan juga untuk pantunnya juga dari segi tampilan ataupun penyampaiannya juga sudah bagus. Oke, silakan tutup aja kalau tidak ada lagi yang mau menanggapi. Ada lagi yang menanggapi? Tidak, silakan tutup ya. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah presentasi semua ya. Baik, selanjutnya kalian bawa handphone semua tidak? Ada yang tidak bawa handphone? Siapa yang tidak bawa handphone? Oke, yang tidak bawa handphone boleh Bapak akan kasih kertas di sini. Cepat. Nah, sekarang kalian akan tes individu ya. Kalian boleh mengisinya di kertas. Pertanyaannya adalah coba tuliskan ciri-ciri pantun. Itu saja. Bapak akan kasih waktu di sini 5 menit ya untuk mengisi tes individu ini. Yang kertas silakan dikumpulkan ke bawah. Seadanya saja, semampunya saja. Sudah ya? Oke, terima kasih. Coba dengarkan semua, fokus ke Bapak ke sini. Nanti Bapak akan nilai ya tes individu dan juga hasil kalian tadi kerja kelompok. Bapak akan nilai. Ketika tes individu kalian misalnya lebih besar daripada 65, maka kalian adalah berhasil lulus. Ketika kurang dari 65, berarti kalian nanti akan ada perbaikan ya. Oke, selanjutnya terima kasih sekali ya atas antusias kalian pada pembelajaran kali ini, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita akan menyimpulkan pembelajaran untuk kali ini ya. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kali ini? Oke, silakan Luki, boleh berdiri dan simpulkan hasil pembelajaran untuk kali ini ke teman-teman dan juga Luki. Ya. Dan ciri-cirinya yaitu satu baris dan di atas 4 baris. Betul. Terus setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Ya, betul. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, ketiga dan keempat adalah isi. Oke. Dan akhirannya pola A B A B. A B. Sekian kesimpulan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Luki. Betul apa dikatakan oleh Luki bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang pantun dan ciri-cirinya yang sudah disampaikan oleh Luki. Berarti alhamdulillah kita pemahamannya bertambah ya. Kita sudah tahu pantun itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Luar biasa ya.
Oke, selanjutnya kita akan berefleksi supaya kedepannya lebih baik lagi, ya. Kalian akan dibagikan sticky note, silakan. Di dalam sticky note ini tuliskan perasaan kalian ketika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ini, ya. Apakah menyenangkan ataukah membosankan? Silakan, boleh diisi ya di sini. Perasaannya. Kan, disiapkan pulpennya. Ya, boleh dikasih nama ya. Silakan boleh dikasih nama dan kelas. Sudah diisi? Sudah. Dua lembar aja ya, lembar berikutnya isi hal yang paling berkesan. Ada tidak? Kalau tidak ada tidak usah diisi. Kalau ada silakan. Hal yang paling berkesan atau yang paling menarik, misalnya materinya, ataupun temannya, ataupun caranya, silakan boleh. Kasih nama juga. Hal yang paling menarik pada pelajaran kali ini boleh. Misalnya teman yang baik, misalnya kompak. Kalau sudah selesai, ketua kelompoknya boleh mengumpulkan yang anggotanya. Boleh direkatkan karena itu ada perkatnya. Ya, disatukan boleh. Per orangnya disatukan. Boleh ketua kelompoknya boleh dikumpulkan ke depan ya. Silakan oleh ketua kelompoknya. Baik, ada tugas di rumah. Tugasnya yaitu membaca pantun dari media sosial yang lain atau dari internet juga. Silakan kalian baca pantun di rumah masing-masing. Pantunnya dari sumber apa saja boleh. Dari buku silakan. Dari internet juga boleh. Internet itu ada YouTube, ada Google dan lain-lain, silakan ya. Boleh dibaca dari sana saja. Sekian mungkin ya pertemuan yang untuk hari ini. Mudah-mudahan refleksi ini akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan Bapak akan baca, semuanya akan baca. Mudah-mudahan kedepannya lebih berkesan lagi ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, siapa yang akan memimpin berdoa? Luki, silakan Luki untuk memimpin berdoa di akhir sesi pelajaran ini. Terima kasih atas berdoa ya Luki yang sudah memimpin berdoa, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari Bapak. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penggerak semua. Kali ini tiba saatnya kita pada kegiatan pasca observasi setelah kemarin saya melaksanakan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya Pak Devi. Baik, kita mulai saja kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Pak Devi. Waalaikumsalam Pak Jena. Selamat pagi Pak Devi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak Devi hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Devi yang telah bersedia untuk berdiskusi hari ini terkait kegiatan pasca observasi kemarin Pak Devi. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak Devi. Tujuan kita hari ini yaitu saya ingin mengajak ngobrol banyak hal Pak Devi, khususnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan observasi di kelas kemarin ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Devi terkait catatan-catatan saya
saya juga nanti akan disampaikan ya ketika kemarin pada saat proses observasi di kelas. Nah, Pak Depi, jika Pak Depi nanti berkenan untuk menjawab, silakan dijawab pertanyaan saya, dan jika tidak berkenan pun silakan untuk tidak menjawab, gak apa-apa ya. Siapin. Baik, Pak Depi, luar biasa kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya. Saya melihat, mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Depi. Nah, pertanyaan pertama saya, bagaimana perasaan Pak Depi kemarin pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Pak Depi? Baik, terima kasih Pak. Untuk perasaannya, alhamdulillah saya merasa senang ya, karena supervisi akademik kali ini berbeda Pak dengan supervisi akademik yang dulu ya. Jadi sedikit bebas gitu ya untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan untuk pembelajaran, karena hal itu tidak ada intervensi dari Bapak ya sebagai supervisor gitu ya. Jadi merasa lebih bebas gitu ya, dan juga alhamdulillah ternyata untuk supervisi akademik kali ini tidak seperti yang dibayangkan dulu, kita tidak berbeda gitu lah dengan yang dulu. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya tidak seperti itu. Baik, jadi perasaan Pak Depi sangat Pak. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, Pak, bagaimana juga nih perasaan Pak Depi, karena biasanya Pak Depi mengajar di kelas tanpa ada yang mengamati. Betul. Kemarin pada saat observasi di kelas ada saya sebagai supervisor atau observer yang mengamati. Nah, bagaimana perasaan Pak Depi pada saat itu? Baik Pak, untuk hal itu ketika di kelas sebenarnya awal-awal sih agak sedikit canggung juga gitu ya. Karena memang tidak biasa juga gitu ya, setiap ngajar kan sendiri gitu ya. Hal itu kan ada Bapak yang jadi supervisor. Agak canggung juga awalnya. Cuman karena memang tidak ada intervensi dan tidak ada hal-hal yang Bapak sampaikan juga gitu ya. Kesananya alhamdulillah saya tidak ada hal yang mengganggu gitu ya, dan juga kesannya makin lancar kalau menurut saya gitu ya. Maksudnya kalau awal-awal saja gitu ya, karena memang tidak biasa mungkin ada supervisor gitu ya. Baik Pak Depi, sesuai dengan catatan saya kemarin, memang proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, tapi terlihat kecanggungan di awal. Tapi itu wajar Pak, karena memang kita kan tidak biasa ya diperhatikan, ada observer, ada supervisor, itu tidak apa-apa. Tapi itu hanya berjalan beberapa menit saja, setelah itu Bapak enjoy dalam proses pembelajarannya. Luar biasa juga. Setelah saya melihat proses pembelajaran yang Bapak laksanakan, itu saya banyak sekali inspirasi yang Bapak berikan kepada saya pribadi gitu. Kemudian Pak Depi bisa Pak Depi jelaskan kembali tidak secara keseluruhan proses pembelajaran yang sudah Pak Depi laksanakan di kelas. Baik, yang kemarin diobservasi sama Bapak mungkin ini seingat saya aja ya Pak ya. Yang pertama kan seperti biasa pendahuluan, kan ada 3 poin ya, ada pendahuluan, revisi dan juga penutup. Yang saya ingat itu yang pendahuluan seperti biasa ya, yang rutin seperti biasa. Kemudian untuk yang sintak itu ada tujuan pembelajarannya ada di pendahuluan untuk yang model yang kemarin Pak. Kemudian penyampaian materi sedikit, kemudian selanjutnya ada kerja kelompok, mengisi lembar kerja gitu ya. Setelah itu untuk globalnya siswa itu setelah pembelajaran kelompok ada presentasi kelompok, sesuai hasilnya itu kan akan diferensiasi produk ya kemarin. Jadi sesuai dengan bakatnya gitu ya, sesuai kelompoknya. Ada yang presentasinya itu menggunakan poster gitu ya, kemudian ada yang rekaman video gitu ya kan, kemudian ada juga yang rekaman biasa gitu ya, yang rekaman, dan satu lagi ada yang kertas biasa gitu ya, seperti jadi setelah itu kemudian ada penilaian secara individu yang jadi tes individu Pak. Kemudian seperti biasa ada refleksi pembelajaran waktu itu saja yang teringat mungkin Pak. Baik Pak Depi, memang apa yang disampaikan oleh Pak Depi sesuai dengan catatan saya kemarin Pak Depi.
bahwa proses pembelajaran yang Pak Depi laksanakan sudah sesuai sekali dengan tujuan pembelajaran yang Pak Depi sampaikan di observasi kemarin. Kemudian saya juga melihat sintak-sintak model pembelajaran yang Pak Depi pilih sudah terlaksana. Saya melihat anak berdiskusi dalam kelompok, kemudian Pak Depi juga memantau proses diskusi mereka, membantu kesulitan-kesulitan mereka, dan di akhir yang luar biasa pada saat itu saya melihat serta didik mempresentasikannya, kan itu di fokus ya, Betul. mempresentasikannya dengan baik setiap kelompok. Nah ini sungguh luar biasa Pak Depi, tujuan pembelajaran terlaksana dengan baik, model pembelajarannya juga sudah sesuai dengan sintak. Nah sedikit Pak Depi, tentu saja pada proses pembelajaran kemarin Pak Depi menemukan hambatan ya selama proses pembelajarannya. Nah apakah Pak Depi bisa menyampaikan tidak? Apakah ada hambatan kemarin pada saat proses pembelajarannya? Bisa dijelaskan Pak Depi seperti apa? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan tentang hambatannya. Untuk hambatan sebenarnya ada sih Pak. Hambatannya itu tentang sinyal kemarin itu Pak. Karena kan siswa itu bawa handphone juga. Kalau misalnya yang tidak punya handphone kan dikasih sama sekolah ya ada inventaris gitu ya, bisa dipakai. Nah pas mau ngirim tugas itu ke WhatsApp, ternyata ada siswa yang memang kesulitan dalam hal itu, misalnya sinyal ataupun kuota gitu ya. Nah sehingga itu agak tersendat juga gitu ya, karena memang susah katanya untuk mengirim. Itu saja mungkin hambatannya Pak. Yang lainnya saya rasa tidak ada hambatan yang cukup berat. Baik, Pak Depi luar biasa. Memang kalau sinyal, bicara sinyal di lingkungan kita itu menjadi hal yang lumayan tantangan sekali gitu ya Pak Depi. Tapi sebagai catatan saja, kemarin saya mencatat hal positifnya itu luar biasa. Peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, kemudian peserta didik juga ikut berpartisipasi, baik berkomunikasi dengan rekan kelompoknya maupun juga dengan Bapak kemarin ya. Mereka itu jika tidak mengerti langsung bertanya kepada Bapak. Kemudian terbukti pada saat presentasi mereka dapat mempresentasikan dengan baik. Tentunya semua hambatan itu sudah hampir bisa bisa terselesaikan pada saat itu ya Pak Depi. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Depi, rencana tindak lanjut Pak Depi ke depan mungkin terkait hambatan yang sudah disampaikan tadi. Terus rencana aksi Pak Depi juga seperti apa agar proses pembelajaran Pak Depi ke depan, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia ya, berjalan dengan baik dan lebih baik lagi Pak Depi. Rencana tindak lanjut mungkin Pak Depi. Baik, sebelumnya terima kasih sekali atas hasil dari apa tadi Pak Jenal, catatan Pak Jenal yang sudah disampaikan ke saya, dan mungkin menjadi bahan refleksi juga untuk saya ke depannya ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak barusan, yaitu tentang mengatasi hambatan dan juga tindak lanjut ke depannya untuk lebih baik lagi mungkin ya. Yang pertama untuk hambatan tersebut sebenarnya saya juga sudah mengatasinya di kelas itu, yaitu tethering dari HP saya, dan alhamdulillah tugasnya itu bisa terkirim gitu ya, terkirim dan bisa dipresentasikan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk tindak lanjut dari hasil observasi kemarin dengan oleh Bapak gitu ya, ke depannya mungkin yang pertama adalah mengkaji materi disesuaikan dengan mencari model pembelajaran yang sesuai dengan materi itu. Karena mungkin ini ya materi A itu pakai model pembelajaran B misalnya, itu kan mungkin saja tidak cocok. Hal itu menjadi rancangan ke depan yang mungkin akan saya perbaiki seperti itu. Kemudian juga menyiapkan media pembelajaran juga yang sesuai dengan materi tersebut gitu, supaya berjalan dengan lancar dalam proses pembelajarannya. Ini itu Pak yang tindak lanjut yang akan saya sampaikan, 2 poin. Luar biasa ya. Pak Depi, ternyata memang ketika kita mau melaksanakan proses pembelajaran harus persiapannya yang matang. Terbukti kemarin Pak Depi persiapannya matang, tujuan bisa tercapai dengan baik. Kemudian betul kata Pak Depi tadi, rencananya semoga dilaksanakan dengan baik ya, yaitu harus memilih materi, model pembelajaran, media sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Depi, ini juga menjadi referensi buat saya pribadi. Memang ketika proses pembelajaran di kelas segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik. Baik Pak Depi, itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Pak Depi terkait
diskusi kita ini terkait pasca observasi ini. Terima kasih atas semua jawaban dan persediaan Pak Depi kemarin itu jadi objek observasi saya. Ya Pak Depi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Depi kedepannya lebih baik lagi. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.